Orang berilmu sering disebut ya ora nyaut wong ambek mangan. Saya petentengan kok situ enak-enakan makan. Lho tengah lho. Semoga-moga keselek. Lah wong saya petentengan kok situ. Ayu celutak. Halo? Dilanjut gak? Orang yang berilmu disebut moh kurang banter. Lah ibu-ibu sebelah sini nggak ngelihat aku, malah ngelihat itu yang dituntun mau pipis itu mau pipis. Buangnya teka. Nah, aku ngerti kudungnya coklat. Orangnya sekarang lagi kipas-kipas. Itu kan kelihatannya busana nutup aurat, jilbaban, rajin ke pengajian, tapi kalau sama suaminya ngomelan. Nah tadi kipasan, sekarang kipasnya diseleh nih. Ndak jelas. Halo, Allah ya Karim. Karenanya wajib hukumnya bagi kita yang butek-butek ini, kita yang keruh-keruh ini, untuk berusaha mendekat ke sumber mata air yang bersih, yang jernih, yang bening. Kalau nggak bisa, paling tidak kita mendekat ke sungai-sungai besar yang airnya masih bersih, masih bening, masih jernih, agar kita mendapat gerojokan air bersih, jernih dan bening tadi, sehingga lama kelamaan keruhnya kita jadi hilang, buteknya kita berubah jadi bersih, jernih dan bening. Allahumma sholli ala Muhammad. Ibu bapak, adik-adik dan seluruh jamaah, siapa yang dimaksud sungai besar yang airnya masih bersih, masih jernih, bening, yang harus kita dekati tidak lain adalah para ulama, para kiai, yang ulama beneran, kiai beneran. Karena zaman akhir itu banyak ulama nggak begitu beneran, banyak ustadz kiai nggak begitu beneran, termasuk yang hari ini berdiri pegang mic. Siapa ngomong betul? Nah, matur suwun. Saya ini ukurannya sama kayak rika-rika sampean-sampean semuanya, sama-sama nggak bisa ngaji. Saya hanya mengajak jamaah saudara-saudara yang para ulama yang sanad keilmuannya jelas nyambung ke hadratur Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ukuran ulama itu bukan hanya pinter para jamaah. Andaikan ukuran ulama itu hanya pinter saja, yang paling layak mendapat gelar ulama adalah Fadilatul Mukarram Syekh Google radhiyallahu anhu. Kuwi pinter banget, ditekoki apa wae iso jawab. Maka kitabnya nggak perlu Fathul Qorib, Fathul Mu'in, Fathul Wahab. Kitabnya cukup Fathul WhatsApp, Raudatul Facebook, Kifayatul Instagram, Hidayatul Twitter, sama Nihayatul TikTok. Ukuran ulama juga nggak harus yang berjubah, bersorban, berubel-ubel ndase. Lah kalau standar ulama yang penting jubahan terus sirahe diubel-ubel, sorban, lah berarti untuk jadi ulama murah, 500.000 jadi ulama. Tuku jubah, tuku sorban, sirahe diubel-ubel sambil pegang tasbih sing gede-gede kae, terus diputer kayak lambene dermimil, sulastri 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 sumiyati 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 sulika 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 samsiah samsiah supiyah supiyah supiyah. Bukan hanya seperti itu, karena gini ya para jamaah, sekarang mulai banyak propaganda anti ulama.
Umat berusaha dijauhkan dari kiai, umat berusaha dijauhkan dari ulama. Sesama ulama diadu, dibentur-benturkan, di medsos itu rame agar terkesan di masyarakat bahwa antara ulama, antara kiai gegeran. Akhirnya umat tidak lagi simpati. Lah wong ulamae ya do tukaran, terus kita orang awam disuruh kayak apa? Nanti kalau umat sudah jauh dari ulama, masyarakat sudah menjauhi kiai, fantawiris sa'ah, tunggu saat kehancurannya. Halo, halo, tak niki wonten sing model ngoten niku. Wes ora usah ulama, ora usah kiai, ngopo langsung Kanjeng Nabi wae basine. Memang mangan podo segone, ngentut podo basine, tapi beda dengan kita yang bodoh-bodoh ini. Lah orang yang bilang ndak usah ulama, ndak usah kiai, langsung Kanjeng Nabi, dia ketemu Kanjeng Nabi yo kapan? Gayanya ndak mau ulama, ndak mau kiai. Padahal kita kenal Kanjeng Nabi itu juga dari kiai, betul? Kita kenal Allah juga dari ulama, betul? Coba siapa yang mengajarkan kita tentang Islam, iman, ihsan kalau bukan ulama, kalau bukan kiai? Dikira sampean bisa sholat tanpa dibimbing, tanpa diajari para kiai, para ulama, langsung bisa sendiri. Allahu Akbar, terus entul-entul jadi tulik-gulik, endut-endut, gobek-gobek, ewek-ewek. Siapa itu yang ngajari nawaitul wudu aliro pengil hadasil asghari? Siapa yang ngajari usolli fardhos subki roke ngateni mustaqbilal qiblati? Kalau bukan para kiai, kalau bukan para ulama. Ada lagi yang enggak mau nerima kitab kuning, katanya udah ketinggalan zaman, enggak relevan, enggak logis. Langsung Quran hadis. Para jamaah, keberadaan kitab-kitab kuning karya para ulama itu justru memudahkan kita untuk memahami Quran hadis, karena kitab-kitab kuning itu menjelaskan secara rinci detail isi dari Quran hadis, sampai ke kita udah enak, tinggal membaca, memahami, mengamalkan. Kalau mau langsung dari Quran dan hadis sumber pokoknya, rasa-rasanya otak kita nggak mampu, karena kita nggak punya ilmunya yang komplit, betul? Mbah ra semangat tok. Izin, mohon maaf saya sambil duduk nggih, ngapunten. Gini para jamaah, ibarat ibu-ibu pengen merasakan aroma wangi dari kembang-kembang itu kan enak lewat parfum yang sudah diproses, disuling, disaring, diolah jadi minyak wangi. Bahan bakunya ya kembang, kembang mawar, kembang kantil, kembang kenanga, kembang melati, kembang api. Iki nyumet lambemu, kembang sedap malam, tapi sudah diolah, disuling, disaring, diproses jadi parfum. Makanya dikit aja gitu. Pengen sedengan yuk, nah, pengen semerbak yuk 2 botol pakai mandi. Halo, halo. Lah kalau pengen merasakan wanginya kembang langsung dari sumbernya, berarti langsung nyedot dari kembangnya, bisa-bisa nggak kuat, nek, belieng, bisa kelenger, kepalanya ndak kuat. Atau misalnya bapak-bapak, emas-emas pengen minum jamu campur madu, itu kan enak yang sudah dikemas praktis, tinggal nyuntek, ngudek, ngelek. Nah kalau langsung dari sumbernya berarti sama dengan pengen minum madu, langsung
nyesep, nyedot dari silitnya tawon, malah abuh. Paham? Paham? Allahumma sholli ala Muhammad. Nah sekarang kenapa kita harus mencontoh Nabi? Para jamaah, Allah mengutus para nabi itu untuk membimbing, mendidik manusia supaya jadi baik. Kenapa manusia harus baik? Sebab Allah itu punya rencana orang-orang derma sandi semua mau dimasukkan ke surga. Ini baru rencana. Maka syaratnya harus jadi orang baik biar pantas dimasukkan ke surga. Orang nakal ini kalau dimasukkan ke surga nggak pantas. Allah tuh nggak suka dengan hal-hal yang nggak pantas, karena nggak pantas itu jelek. Orang sini nggak bisa bahasa Indonesia ya? Lo tak omongi bahasa Indonesia kayaknya kok padeng pelongo gitu. Kalau saya pakai bahasa Jawa Timuran bisa memahami. Ya ini keuntungannya dan keunggulannya orang ngapak dibanding orang Jawa. Rata-rata orang ngapak itu paham bahasa Jawa, tapi orang Jawanya ndak ngerti bahasa ngapak. Nek wong ngapak kan orang ngapak orang kepenak. Tapi orang Jawa ndak ngerti wong bahasa ngapak itu bahasa aneh. Wis mbok sak karepmu. Kalau nggak paham berarti ya salahnya yang ngundang. Wong elek kuwi nek dilebokke swarga ora pantes. Allah ora seneng karo perkara sing ora pantes. Kaya guru punya murid disuruh sekolah yang rajin, disuruh ngapalke, disuruh sana mau ngasih ijazah ke muridnya. Ijazah itu hanya pantas dikasihkan ke murid yang pinter. Murid pinter kalau dikasih ijazah kan pantas. Murid oon garis miring GOBLOK itu kalau dikasih ijazah nggak pantas. Wong goblok kok nompo ijazah. Lola lolok plonga-plongo. Halo? Ndak pantes kuwi elek. Kaya ana wong lanang cilik ndik kuru sakit-sakiten terus dikei sabuk juara tinju. Kan ya ora pantes, mobat mabit nyekeli sabuke. Ana wong wadon gek rupane ayu banget, dirabi wong lanang welik gancol bandingane bainas sama was sumber minyak. Kowe ora pantes. Nganti akeh sing protes. Emane kurungan kaya ngono apike dienggo madahi manuk bungkringen. Halo? Halo? Nah ini kita harus paham para jamaah, sehingga kita diperintah belajar, dan kewajiban belajar, kewajiban ngaji, menuntut ilmu itu seumur hidup. Bahasane Rasulullah minal mahdi ilal lahdi, mulai dari gendongan sampai masuk kuburan. Allahumma sholli ala Muhammad. Bisa dilanjut? Saking pentingnya menuntut ilmu, saking pentingnya ngaji, saking pentingnya belajar, tolabul ilmi, sampai Nabi pernah menyatakan, andaikan rukun Islam itu ditambah satu lagi jadi 6, maka rukun Islam yang ke-6 adalah tolabul ilmi. Mbok ora digatekke aku. Umpamane rukun Islam kuwi kok ditambahi, Bapak Ibu, rukun Islam ada berapa? Ada berapa?
5. Umpamanya rukun Islam kok ditambah satu lagi jadi 6, itu yang keenam adalah thalabul ilmi. Saking pentingnya orang berilmu sering disebut ya ora nyaut wong ambek mangan. Saya petentengan kok situ enak-enakan makan. Lho tengah lho. Semoga-moga keselek. Lawang saya petentengan kok situ. Ayu celutak. Halo? Dilanjut gak? Orang yang berilmu disebut mah kurang banter. Lah ibu-ibu sebelah sini nggak ngelihat aku, malah ngelihat itu yang dituntun mau pipis itu mau pipis. Bu, perhatiin aku dong sayang. Katanya kangen sama aku. Kok aku dicuekin sih? Tahu nggak? Aku jauh-jauh ke sini tuh demi kamu. Perhatiin dong. Orang yang berilmu disebut pinter. Coba, orang pinter sama orang bodoh sama apa beda? Beda. Quran dengan tegas menyatakan, qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Katakan, hai Muhammad, tidak sama antara orang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Tidak sama antara orang yang pinter dengan orang yang oon. Kira-kira jamaah yang hadir ini lebih banyak yang pinter apa lebih banyak yang oon? Pinter kok wayah ngaji mangan. Oon. Orang pinter dengan orang oon itu ndak sama. Apanya yang ndak sama? Semuanya bareng. Sekali lagi. Orang pinter dengan orang bodoh semuanya nggak sama, gayanya nggak sama. Orang pinter tuh gayanya pantes, orang bodohku gayanya nggak pantes. Orang pinter foto sak foto pantes, selfie sak selfie pantes, posting foto di medsos pantes orang pinter. Tapi orang oon itu foto yo saru, posting yo saru, gak pantes gayane. Karepe pengen menggaya tapi malah guyok ke wong, malah lucu. Jalannya juga nggak sama, melakune wae ora podo. Wong pinter kuwi le mlaku dikawal. Nggak ada orang pinter kok jalan sendirian. Coba lihat itu para dokter, para profesor, lihat bupati jalan sendirian, nggak ada, mesti dikawal. Orang pinter pokoknya jalan dikawal, hadir ke tempat-tempat apapun kasih tempat yang bagus, VIP, naik panggung. Wong pinter walaupun datangnya telat munggah panggung. Nek wong oon melaku yus dhewean kluyur terus ndoprok dongsong ngono kae. Halo, ambune lho ora padha. Orang pinter iku ambune sedep. Rata-rata wong pinter ki ambune wangi. Lah nek wong oon tengik-tengik piye ngono modele. Campur lebus ngono. Apa maneh gek ngumpul ngono kuwi. Wis ngelumpuk padha oone. Halo? Ya Allah, lanjut enggak? Bicaranya juga nggak sama. Orang pinter itu omongane ditunggu wong akeh. Loh, orang kalau pinter kok ngomong banyak yang dengerin. Wong pinter ki omongane dirungokke wong akeh. Loh, ngene ki ana sing ngomong sambang. Ayo coba yang oon naik sini ke panggung ngomong sapa sing arep ngrungokne, ya malah dipelorot sarungmu.
Weh, wong nek pinter ki ngomong sak ngomong diinteni, ngomong sak ngomong dirungokne. Rapat kapan sing usul kok wong pinter, semua peserta rapat menyimak dengan seksama. Omongane dirungokne. Rapat sing usul wong oon malah di stop. Wes ora usah melu ngomong. Meneng, sing penting kok mangan. Cocok? Tidurnya aja ndak sama. Naumul alim khairun min ibadatil jahil. Tidurnya orang pinter itu lebih baik daripada ibadahnya orang oon. Karena orang alim tidur itu ngerti ilmunya, tidur pakai ilmu, berpahala. Orang bodoh oon ibadah nggak pakai ilmu, nggak diterima. Mbok kaya ora dong diomongi. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Allah. Baca Qur'annya juga enggak sama. Ayatun min alim khairun wa ahabbu ilallah min juz'in wahidin minal jahil. Satu ayat yang dibaca orang alim jauh lebih baik, lebih dicintai Allah daripada satu juz yang dibaca orang oon. Wong alim meng maca nun satu ayat, nun dua ayat, nun tiga ayat, nun empat ayat, nun lima ayat. Itu sama kayak orang oon baca 5 juz. Yo nggak terima, sing nggak terima ki mesti oon. Kenapa? Loh, karena kalau orang alim maca Quran kuwi angen-angen sak maknane. Lan halo? Kalau ndak percaya ya, wong pinter satu ayat itu nilainya lebih mahal daripada orang bodoh satu juz. Saya bulan Rabiul Awal kemarin itu keliling Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Tangerang, DKI sampai Kalimantan. Itu saya cuma bawa satu ayat, termasuk yang tadi saya baca di pembukaan, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Satu ayat itu tak gawa keliling Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Kalimantan. Hasilnya Masya Allah. Hasilnya oke banget. Lalek sampean Rika baca Quran 5 juz di musola, paling hasilnya yo lemper, pisang goreng, tahu. Nggih napa nggih? Ya Allah, maaf, nyolongnya lo ndak sama. Orang bodoh paling nyolongnya yo ayam. Itu ayamnya urung ketangkep, ndekne wis ketangkep sik. Lah nek wong pinter nyolong hasilnya triliunan aman, nggak ketahuan. Itu yang ketangkep ketahuan itu berarti belum pinter. Kalau bener-bener pinter aman, nggak ketahuan, hasilnya triliunan. Itu pun kalau dia datang ke acara-acara masih disebut yang mulia, yang terhormat, padahal bajingan tengek itu. Lah sing keplok-keplok iki sakjane Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, kalau udah pinter harus paham supaya bener. Karena pinter kalau nggak bener jadinya keblinger dan berpotensi ngerusak tatanan. Halo? Ada nggak orang pinter yang nggak bener? Kurang banter. Ada nggak orang pinter yang nggak bener? Banyak, bukan hanya di masyarakat biasa. Di kalangan pesantren itu ada loh, santri itu pinter tapi nggak bener. Memang dia pinter, kiainya mengakui kalau dia pinter, ustadz-ustadznya juga ngakuin kalau dia pinter. Ujian itu nilainya bagus-bagus semua,
ujian nahwu sorof nilainya 9, ujian Quran hadis nilainya 9, ujian qawaid nilainya 9, ujian tauhid nilainya 9, ujian fikih nilainya 9, tapi sholat subuhnya jam 9. Usolli fardhu subhi raka'ataini mustaqbilal qiblati karinan lillahi ta'ala. Itu namanya pinter tapi gak bener.